Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMKM. Kembali lagi dalam podcast Desiminasi UMKM Aceh tahun 2022 bersama saya Tia Andalusia. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai produk halal di negeri syariah. Bersama saya di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Murni, Kepala Sekretariat MPU Aceh. Assalamualaikum Pak Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih Pak sudah hadir dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang luar biasa bagi sahabat UMKM. Amin. Tema kita menarik sekali hari ini, yaitu produk halal di negeri syariah. Apalagi Aceh menerapkan syariat Islam ya Pak ya. Dan pastinya semua produk mudah-mudahan bisa halal dan kita juga bisa aman mengkonsumsinya. Namun sebenarnya sepenting apakah sertifikasi halal bagi sebuah produk atau juga jasa? Silakan Pak. Baik. Produk yang halal penting bagi kesehatan masyarakat. Karena itu pemerintah berkewajiban menyediakan produk yang dikonsumsikan oleh masyarakat itu yang halal. Iya. Bagi pelaku wajib dia berusaha supaya produk yang dihasilkan itu adalah halal. Jadi di situ ada hak dan kewajiban. Nah, memang kalau sudah menjadi label, itu di pasar pun masyarakat mencari mana barang yang sudah memiliki label halal. Itu juga penting. Kenapa? Itu salah satu kunci untuk memenangkan persaingan di pasar. Karena barang semakin laku di pasar, itu si pengusaha kan semakin banyak beruntung dia. Tingkat kehidupan mereka akan lebih baik dengan tingkat pendapatan yang lebih baik. Nah, setelah mereka mendapatkan itu, bukan berarti logo halal merupakan satu-satunya bisa bersaing di sana. Kualitas pun harus terjamin. Makanya di setiap perusahaan yang memproduksi barang, di situ ada juga nanti tenaga penyelia halal internal perusahaan. Dia harus mengangkat, perusahaan itu harus mengangkat daripada penyelia internal. Untuk apa? Untuk menjamin keberlangsungan proses halal yang telah direkomendasikan oleh Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, Makanan, dan Minuman. Iya, oke. Nah Pak, bagaimana alur dalam mengurus proses sertifikat halal ini Pak? Ya, tentunya si pengusaha sebagaimana kita sebutkan lagi tadi itu mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPP POM Aceh. Permohonan ini penting untuk dapat tim auditor daripada MPU Aceh mengkaji dari laporan tersebut. Kemudian juga digambarkan bagaimana prosesnya. Kemudian bahan bakunya apa yang digunakan dalam memproses daripada suatu produk itu. Berdasarkan itu, nanti LPP POM akan menindaklanjuti kapan mereka turun ke lapangan untuk auditor. Auditornya siapa, ilmu pengetahuan apa yang diperlukan, atau spesialis apa yang diperlukan di dalam tim itu untuk mengaudit di lapangan. Iya, jadi memang alurnya itu sebenarnya susah atau gampang sih Pak? Selain mendapatkan permohonan, apalagi yang harus dipersiapkan oleh si pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal? Kalau dikatakan susah sih tidak susah, karena justru LP POM melihat bagaimana si pelaku ini supaya lebih mudah mengakses daripada permohonan mereka. Sekarang sudah ada barangkali satu sistem. Mereka buka di website saja, sudah lahir dampak di situ apa yang harus mereka penuhinya. Mungkin menggambarkan bagaimana alur proses berproduksinya, bahan bakunya apa gitu. Jadi itu digambarkan di dalam permohonannya nanti. Sehingga berdasarkan itu auditor LP POM merupakan menindaklanjuti dari permohonan itu dulu. Nah, nanti baru dia turun ke lapangan. Karena dengan langkah yang demikian itu, harapan daripada kami itu akan lebih mudah. Mereka pertama menentukan auditor dengan spesialis apa yang mereka butuhkan di situ. Baru nanti kemudian lokasinya di mana juga nanti dicantumkan di dalam permohonannya. Saya pikir itu hal yang gampang. Terus waktu ngeceknya itu kira-kira butuh waktu berapa lama Pak?
Mereka tidak membutuhkan waktu yang lama sekali. Mungkin ya yang lama itu memproses administrasi, menganalisa. Itu ke lapangan mungkin 1-2 hari selesai di sana, baru nanti dibahas. Hasil di auditor itu nanti disampaikan kepada majelis permusyawaratan ulama. Di situ nanti majelis melihat kembali apakah itu layak untuk diberikan sertifikat halal atau tidak. Atau sebelum itu ada ndak rekomendasi daripada tim audit. Karena di tim audit itu, tim di lapangan itu dapat saja mengevaluasi, oh ini tidak boleh seperti ini, ini harus begini, oh ini alatnya harus diganti, penempatan alatnya harus begini dan segala macam. Itu nanti tim akan merekomendasi. Jadi majelis nanti melihat berdasarkan hasil di lapangan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh auditor, apakah sudah terpenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi semua, tidak lama lagi akan dikeluarkan sertifikat halal. Oke, berarti totalnya kira-kira ada sampai sebulan nggak Pak? Bisa jadi, bisa karena ya? tergantung tadi kalau rekomendasi dari auditor itu cepat tidak dipenuhi. Biasanya di situ terlambat. Bahkan kalau misalnya rekomendasi daripada auditornya tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, bisa saja LPPOM mengembalikan permohonan itu nanti. Artinya tidak bisa diproses. Iya, apa saja tuh yang membuat penyebab kalau usaha itu tidak bisa diproses, Pak? Seperti tadi, misalnya direkomendasi bahwa tempat ini menurut pandangan atau kasat mata dilihat auditor itu harus ada perbaikan-perbaikan dalam proses alur airnya, gitu. Jadi tempatnya, jaminan kesuciannya di situ. Itu minta di auditor nanti untuk dijaminkan bahwa itu benar. Rekomendasi daripada tim auditor bagaimana? Sudah terpenuhi atau belum? Semakin lama tidak dipenuhi itu, bisa saja semakin lama itu proses daripada sertifikat yang halal itu dari LPPOM. Tapi semakin cepat, mungkin semakin cepat proses sertifikat dilakukan oleh MPU Aceh. Iya, berarti sebelum mengajukan proses untuk mengadakan atau mendapatkan sertifikat halal ini, si pengusaha ini juga harus memperhatikan itu terlebih dahulu ya Pak ya, supaya tidak terkendala nantinya. Bahkan jauh sebelum itu. Jadi si pengusaha itu harus punya niat dulu. Niat ini adalah lillahi ta'ala. Jadi kalau sudah niat lillahi ta'ala, mungkin semuanya akan mudah dilakukan. Tapi kalau itu tidak dilakukan, tidak diniatkan dulu bahwa kita berusaha karena Allah, mungkin itu menjadi kendala utama. Malasnya datang, kesibukannya berlebihan nanti, sehingga yang tadi rekomendasi daripada auditor LPPOM itu tidak terhiraukan. Nah gitu Bu. Oke, kalau biaya yang dibutuhkan berapa nih Pak kira-kira dalam mengurus sertifikat halal? Bagi si pelaku tidak banyak dibebankan. Saya ingat kalau saya tidak salah, karena itu ditetapkan melalui kanun. Kanun Aceh tentang restribusi, kalau tidak salah tergantung pada risiko. Paling kecil itu sebesar Rp250.000. Paling kecil. Dan paling besar itu barangkali pengusahanya pun sudah pengusaha besar, itu mungkin di bawah Rp1.000.000. Oke. Nah Pak, produk dan jasa apa saja nih yang harus atau wajib mendapatkan sertifikat halal? Sebenarnya semuanya. Semuanya ya? Sebenarnya semuanya. Cuman ya kadang-kadang seperti tadi, lalai dan segala macam, atau informasi yang terbatas dari para pelaku sehingga mereka abai. Yang baru-baru kami lakukan di Banda Aceh dan di Aceh Besar itu adalah pertama untuk warung kopi. Ya kan? Kedua untuk rumah potong hewan, unggas yang ada di pasar padas tradisional. Yang ketiga kami pilih itu laundry. Gitu. Dan saya pikir semua yang lain, karena kami terbatas daripada anggaran, itu yang kami pilih itu. Karena apa? Karena itu sering menyentuh dengan kebutuhan. Coba bayangkan kalau seandainya rumah potong yang ada di pasar aja, di pasar Lambaru. Berapa orang, berapa ekor ayam yang dipotong setiap hari. Berapa banyak orang konsumsi. Jadi kalau itu misalnya tidak tertangani dengan yang baik, kan dosa kita semua sama Allah. Tapi kalau sudah kita lakukan seperti itu, menggunakan, tentunya kita harapkan kalau ibu-ibu yang berbelanja memilih itu UKM yang sudah ada, misalnya spanduk pengusaha ini sudah disertifikasi halal, atau sudah dilatih terhadap bagaimana cara menyembelihkan hewan yang baik menurut syar'i. Oke. Nah Pak, jika si pengusaha itu sudah mendapatkan sertifikat halal, berapa lama sertifikat halal itu berlaku? Ya.
Kalau tingkat jangka waktu bisa digunakan sertifikat, kalau menurut Kanun nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan halal itu sekitar 3 tahun gitu. Oke. Tapi tidak berarti bahwa terus dia pakai gitu. Tim auditor akan menilai nanti digunakan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh majelis atau melalui lembaga pengkajian atau LPP POM. Kalau tidak, barangkali nanti LP POM akan membuat sanksi. Pertama dia tegur, ya kan. Yang kedua dia barangkali akan kena denda. Yang ketiga barangkali ada sanksi yang lain dan segala macam. Tapi kalau secara normalnya itu 3 tahun, ya kan 3 tahun nanti sebelum sampai 3 tahun, 3 bulan sebelum 3 tahun sudah mereka harus usulkan kembali. Nanti auditor melihat kembali apakah aturan-aturan yang diberikan bisa nggak dijamin ke depan untuk digunakan seperti itu. Nah, yang kemarin misalnya waktu anugerah halal kita memberikan MPU, memberikan penghargaan kepada si pelaku UMKM yang secara kontinu dia menggunakan sertifikat halal begitu habis, belum sampai habis 3 bulan dia ajukan kembali. Terus apa rekomendasi daripada tim audit dia ikuti. Dan tim audit pun selalu melaporkan. Mendampingi juga melaporkan. Jadi aktif gitu ya Pak ya, Aktif, berperan gitu. aktif. Dan tentunya ini membuktikan bahwa MPU mendukung UMKM gitu ya Pak ya. Sepenting apakah peran UMKM ini Pak bagi perekonomian Aceh dan juga bagi negeri syariat kita? Nah, kalau kita lihat penting, kalau secara nasional Wakil Presiden malah menganjurkan untuk pusatnya ekonomi syariah harus ada di Indonesia. Tentunya kalau di Indonesia itu kalau yang syariah itu harus di Aceh duluan. Kita sudah memulai dengan lembaga keuangan syariah sudah mulai ke 100% sudah mulai. Terus nantinya kita warung-warung kopi juga sudah mulai membenah sedikit-sedikit. Tapi sebelum semuanya kita menghimbau masyarakat, menghimbau pimpinan-pimpinan daerah untuk segera. Karena nanti kita ingin menjadi itu provinsi yang zero haram. Ya. Tidak ada sisi-sisi yang tidak halal, semuanya sudah harus halal gitu. Iya. Oke, jadi memang sepenting itukah gitu ya Pak ya, halal itu memang sangat penting sekali. Bahkan kalau kita keluar negeri juga, di luar negeri bahkan sudah ada sertifikat halalnya gitu ya. Jadi miris kalau misalnya di Aceh masih banyak yang belum ada sertifikasi halal. Nah Pak, untuk UMKM sendiri apakah ada keistimewaan dalam mengurus proses halal ini Pak? Sebenarnya keistimewaan kita justru kita duluan hadir daripada yang lain-lain untuk mengurus itu. Itu keistimewaan dari awal. Tapi kalau sudah dalam perjalanan ini kita hanya memprioritaskan barangkali di kesempatan pertama ya, kita persempatan pertama. Bahkan kalau yang kita lihat demikian pentingnya daripada halal ini, kita juga masuk misalnya di dalam misalnya SMK yang punya produk. Kita mencoba memberikan suatu pemahaman edukasi tambahan, terutama kepada guru-guru yang melakukan produksi di SMK misalnya. Dengan harapan kita ke depan kalau siswa itu tadi kita upayakan menjadi si pengusaha. Tentunya pengusaha muda atau wirausaha muda yang bersyariah. Jadi dari awal kita sudah siapkan. Nanti bisa kita bayangkan kalau 30 sampai 50 tahun ke depan umur dia nanti menjadi pengusaha yang syariah, berapa banyak sudah dia memberikan keislaman bagi orang-orang lain. Tentunya di akhirat nanti kita juga harapkan, kita doakan semoga dia mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan usahanya tersebut. Luar biasa. Jadi memang kita harus berusaha, kita harus mencari rezeki tapi dengan cara yang halal gitu ya Pak ya. Dan kalau menarik sekali yang Bapak katakan tadi bahwa warung kopi juga harus ada sertifikat halal harusnya gitu ya Pak ya. Tapi kalau sekarang ini kira-kira berapa persen Pak warung kopi yang sudah ada sertifikat halal? Mungkin belum sampai 10%. Belum sampai 10%. Padahal kita banyak warung kopi. Banyak warung kopi. Daerah 1000 warung kopi misalnya kan. Nah, tapi kita belum sampai 10%. Tapi yang sudah memiliki sertifikat. Sementara yang sudah kita sosialisasi sudah lebih. Tapi belum juga semuanya. Dan juga laundry seperti yang Bapak katakan tadi, dan itu adalah produk jasa gitu ya Pak ya. Dan sebenarnya apa sih Pak yang membuat produk jasa ini atau penyedia jasa ini agak enggan gitu untuk mengurus sertifikat halal?
Sebenarnya kalau kita lihat enggan tidak enggan, mungkin informasi tidak sampai kepada beliau sehingga beliau tidak melihat usaha ini siapa punya. Padahal kalau kita lihat bahwa usaha ini Allah punya, kita hanya diminta Allah untuk melakukan usaha di sektor itu, kita nggak perlu ragu. Kita harus cari di mana yang memberikan jaminan bahwa satu usaha ini halal. Nah, tentu tidak bisa langsung, kita sudah punya web, tinggal buka aja MPU Aceh, misalnya melihat sertifikat halal, silahkan buka di situ. Nah, nanti juga kalau memang kita perlukan, nanti kita akan berikan nomor kontak, ya nomor kontak misalnya ketua LP POM, Pak misalnya ada misalnya tim auditor, ada Pak Denny di situ, bisa kontak pribadi, bisa kontak langsung, bisa kontak langsung. Oke, nah Pak ada juga kan Pak yang beredar ada produk yang dia cuma melabeli halal aja, padahal belum mendapatkan sertifikat resmi dari MPU Aceh. Nah, bagaimana konsumen bisa mengecek kalau kehalalan itu absah atau sah gitu, Pak? Yang pertama secara kasat mata itu logo MPU Aceh atau label halal itu, LP POM Aceh halal itu mudah. Pertama di sudut warnanya hijau, bulat, terutama tertulis Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, Makanan dan Kosmetik LPP POM Aceh. Mudah. Tapi kalau nanti juga mau dilihat, nanti mungkin barangkali di webnya nanti bisa terbaca. Ini dengan nomor seri apa nih segala macam, ini apakah memang sertifikasi MPU Aceh atau bukan. Ya. Artinya kalaupun bukan, kalau yang benar itu adalah sertifikat dari halal itu, seluruh Indonesia bahkan sedunia pun bisa kita gunakan gitu. Karena yang digunakan misalnya suatu produk yang diproduksinya di Aceh itu menggunakan misalnya barang-barang misalnya dari Medan. Tapi di sana sudah ada misalnya bukan LP POM barangkali MUI sana, bukan gitu ya. MPU tapi MUI di sana. Medan, silakan iya, gitu. Betul. Silakan. Sumatera Utara, iya. Sumatera Utara. Nggak masalah gitu Pak ya, yang penting ada kode halalnya dan itu resmi dari daerah masing-masing gitu silakan, ya. Oke. Bahkan ke luar negeri pun seperti itu. Misalnya kan ibu-ibu pakai apa namanya? Kotek atau apa namanya itu? Iya. Ya, itu kan Inai. Gitu. Jadi Inai kan bukan produksi Aceh, ya, bukan produksi Medan, bukan. Tapi luar negeri barangkali. Iya. Itu mereka juga bisa melihat. Oh, ini apa namanya sudah ada label halal. Kalau belum ada label halal, tinggalkan itu. Oke. Ya, tinggalkan itu. Jadi pakai yang halal saja. Oke, jadi memang penting sekali ya Pak ya. Dan selain yang Bapak sebutkan tadi, misalnya produk jasa yang tersedia di Aceh, seperti warung kopi misalnya ya, terus juga laundry, apalagi nih Pak yang ada di Aceh tapi masih enggan untuk mengurus sertifikasi halal? Hampir semua orang, tapi belum paham mungkin. Kalau misalnya rumah sakit, hampir semua rumah sakit sudah ada. Okay. Misalnya rumah sakit Dr. Zainal Abidin, gizinya sudah. Misalnya rumah sakit itu karena negeri ya Pak ya. Kalau yang swasta sudah juga. Yang di Lambaru itu siapa rumah sakit Ibnu Sina. Oh, Ibnu Sina. Sudah. Sudah, bahkan sudah lebih bagus itu. Rumah sakit Meraksa juga sudah. Nah, tapi bukan rumah sakitnya, tapi unit yang melaksanakan apa namanya laundrynya, unit yang mengadakan gizi makanannya untuk orang sakit itu sudah. Oke. Lalu bagaimana Pak himbauan Bapak kepada para UMKM yang nonton kita pastinya ya, terus juga menghimbau agar mereka urus sertifikat halal ini Pak? Ya, bagi UMKM ya selamat datang ya kan, terima kasih atas perhatiannya. Kami menunggu di LP POM untuk menyelesaikan satu masalah. Masalah karena ini label halal ini satu tiket untuk menuju bagaimana UMKM itu cepat naik kelas. Jadi, kita perlu tanda kutip naik kelas kan bukan tambah pangkatnya, tetapi naik kelas itu adalah tambah omset dan asetnya daripada perusahaan itu. Siapapun, usaha mikro menjadi pengusaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah, itu kami tunggu di sana. Untuk kita mencoba melihat daripada produknya itu, kita membantu memproses, mempercepat daripada sertifikat halal. Saya pikir karena itu satu kewajiban kita, bukan saja kewajiban kita kepada negara, tapi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir kami menunggu untuk kita proses. Luar biasa, dan itu ada kategori-kategorinya ya Pak ya, misalnya kayak usaha mikro, kecil, menengah, dan juga yang besar mungkin. Apakah itu waktunya berbeda, terus juga prosesnya berbeda Pak dalam pengurusan halalnya?
Tidak. Nah, asal tahu usaha mikro, kecil, menengah, bahkan ada satu kelompok lagi usaha tradisional itu. Ya, usaha tradisional itu barangkali ya karena ini kita gratiskan itu. Bisa kita gratiskan asalkan dapat memenuhi syarat, ya kan itu. Jadi itulah keistimewaan usaha-usaha yang kami lakukan khususnya di majelis, ya kan, untuk di majelis permusyawaratan ulama, karena bukan saja dengan negara yang bertanggung jawab pada majelis, dengan Allah SWT justru diberikan tanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawab tidak bisa dilakukan sendiri, jadi tanpa ada pelaku usaha untuk datang atau memohon kepada LP POM untuk disertifikasi halal. Baik, ya kita memasuki segmen terakhir nih Pak. Bapak bisa memberikan harapan, kemudian pesan juga nih para pelaku UMKM yang ada di Aceh untuk lebih semangat lagi, apalagi dalam pengurusan sertifikat halal juga ya Pak, silakan. Ya. Terima kasih. Kalau saya dengan UMKM itu sebenarnya teman lama. Saya dulu adalah background daripada bekerja di Kementerian Koperasi. Bahkan terakhir saya dalam menyelesaikan tugas-tugas daripada pusat pelayanan usaha terpadu UMKM. Jadi salah satu masalah yang kita hadapi situ adalah banyak label yang dulunya mahal dianggapnya. Dulu barcode mahal. Dulu sertifikat malah sulit dulu. Tapi kalau sekarang untuk UMKM pahami bahwa dengan sertifikat halal itu sudah dijadikan merupakan salah satu persyaratan untuk mendapat fasilitas daripada pembiayaan daripada bank syariah atau lembaga keuangan lain. Itu hal yang luar biasa yang harus kita syukuri dan harus kita manfaatkan fasilitas tersebut. Sehingga apa? Untuk kita kembangkan daripada UMKM ke depan, sudah banyak teman kita. Banyak teman. Karena untuk kita paksakan suatu persyaratan di luar yang telah diatur oleh Bank Indonesia itu sangat sulit. Sekarang BI, Bank Indonesia. Syariah Indonesia sudah menetapkan itu merupakan salah satu persyaratan pemohon daripada pembiayaan di BI di seluruh Indonesia barangkali. Jadi kita berbangga bahwa label halal itu sudah menjadi salah satu daripada persyaratan perbankan di samping syarat-syarat yang ditentukan oleh perbankan itu sendiri. Ya, baik, luar biasa. Jadi kita doakan semoga UMKM yang ada di Aceh ini terus maju ya Pak ya, dan menjadi pengusaha-pengusaha besar pastinya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah hadir untuk memberikan informasi kepada sahabat UMKM dimanapun berada, dan semoga informasi yang Bapak sampaikan tadi bisa langsung sampai dan juga bermanfaat ya, dan bisa mengembangkan semangat lagi kepada para pengusaha UMKM. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMKM, demikianlah podcast Desiminasi UMKM Aceh 2022 di episode kali ini yang berjudul Produk Halal di Negeri Syariah. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya Tia Andalusia pamit undur dan kita akan kembali lagi dalam podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.